Tidak bisa Allah menciptakan, oh saya mau menciptakan benda tanpa tempat. Tidak bisa. Tidak bisa karena setiap benda pasti perlu apa namanya tempat. Dan itu tidak perlu dalil. Ada lagi yang perlu dalil. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada awalnya. Lah, Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada awalnya. Itu adalah idam. Itu adalah wajib. Itu adalah perkara yang wajib. Wajibun akli. Akan tetapi untuk memahaminya, Anda tidak bisa untuk langsung memahaminya, tidak bisa. Untuk memahaminya Anda perlu dalil. Untuk membuktikan kebenarannya Anda perlu dalil. Kenapa kok Allah itu mesti kidam? Iya, kalau Allah itu tidak kidam nanti akan yalzam kepada tasalsul atau daur. Apa itu tasalsul, Habib? Tasalsul itu adalah rantai tanpa ujung. Daur itu dilempar-lemparkan. Kowe sik, aku sik, kowe sik, aku sik. Kaya awak dhewe iki biasane ning nggone institusi, satu institusi dikongkon jimuk tanda tangan. Tanda tangan, Bu, njaluk kono sik. Kita ke sana. Oh enggak bisa, ibunya dulu. Lempar-lemparan terus. Kira-kira setelah 1 jam, apakah kita mendapatkan tanda tangan, Pak Yunus? Kalau seperti itu terus, mbok sampai Dajjal keluar 4 kali, ya tetap tidak akan mendapat tanda tangan. Dibilang kalau Allah itu tidak kidam, nanti akan ada lempar-lemparan semacam itu dan akan ada rantai tanpa ujung. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Allah siapa? Tuhan sebelumnya, Tuhan sebelumnya, Tuhan sebelumnya, Tuhan sebelumnya, dan akan terus semacam itu sampai tidak akan ada ujungnya, sampai tidak akan ada ujungnya. Untuk membuktikan kidam, untuk membuktikan keberadaan Allah, kita tidak bisa langsung paham, tidak bisa. Kalau memang keberadaan Allah itu tidak perlu dalil, niscaya mayoritas orang tidak akan tidak muslim. Sekarang daripada 7 miliar orang, yang muslim itu hanya 2 miliar, bahkan sebagian itu kurang. Kalau yang muslim itu hanya 2 miliar, maknanya yang 5 miliar itu semuanya neraka. Semuanya itu adalah neraka selama mereka tidak masuk Islam. Kenapa? Ya karena memang mengetahui keberadaan Allah dengan dalil itu tidak mudah. Anda itu mesti berpikir. Dan ini adalah perintah Allah. Dan melaksanakan perintah Allah yang mewajibkan kita itu untuk berpikir jauh lebih susah daripada perintah-perintah Allah yang mewajibkan kita itu untuk sholat, zakat, ataupun puasa. Yang kedua adalah mustahil. Apa itu mustahil? Mustahil adalah yang akal tidak boleh menghukumi perkara itu tidak ada. Dibilang mala yutasawwaru fil akli wujuduh. Yang akal tidak mungkin mengatakan ini ada. Kalau ini pasti ada, itu namanya wajib. Ini tidak mungkin ada, itu namanya apa? Mustahil. Kadangkala mustahil itu, Anda itu mengetahui perkara ini mustahil tanpa dalil. Bagaimana itu? Kata Aril Jirim anil harokati wasukun. Seperti sebuah benda itu tidak bergerak dan tidak diam. Itu mustahil. Yang namanya benda semacam ini, ya imma bergerak, ya imma diam. Dia tidak mungkin tidak bergerak dan tidak diam. Manusia, ya imma hidup, ya imma mati. Oh dia tidak mati dan tidak hidup. Mustahil itu. Ya imma ada, ya imma tiada. Tidak mungkin. Bukan kedua-duanya. Oh ada kok Habib. Ada lagu itu antara ada dan tiada. Nah kalau itu kan. Tidak ada semacam itu. Di dalam ayat pun ada orang itu tidak hidup dan tidak mati. Apa itu? La yamutu wala yahya. Tidak hidup dan tidak mati. Beto. Maknanya bukan semacam itu. Tidak hidup, tidak mati yang ada di dalam ayat itu. Maknanya orang itu ketika di neraka tidak mati. Kenapa? Setiap dibakar balik lagi, dibakar balik lagi. Dan dia tidak hidup dengan kehidupan normal. Mosok urip kok diantemi terus. Urip kok diadab terus. Apakah itu urip, Mas Yunus? Boten toh. Urip kok nelongso terus. Kuwi ora urip.
Lah karena mek nelongso tok sampai dikatakan tidak urip. Ungkapan ini diungkapkan oleh Al-Qur'an dengan takbir la yamutu wala yahya. Sebagian orang yang kurang ajar itu mentafsirkan la yamutu wala yahya itu tidak bermutu tapi mengeluarkan banyak biaya. Itu bukan. Wa imma nadharon kasyarik li maulana jalla wa azza. Ada lagi perkara yang mustahil tapi kemustahilannya itu sedikit rumit. Ketika kemustahilannya itu sedikit rumit, dia itu perlu dalil. Perlu dalil untuk membuktikan kemustahilannya. Apa itu? Seperti sekutu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apakah Allah itu perlu sekutu? Apakah Allah itu boleh punya sekutu? Mustahil. Kenapa ya? Kan sebenarnya kan enak kalau Tuhan itu dua, mungkin Tuhan itu akan lebih penak ngatur siji pekerjaan alam semesta ini dibagi dua. Apalagi kalau Tuhannya beberapa agama itu Tuhannya kui ewon. Ono Tuhan Sungai Brantas, ono Tuhan ning Gunung Kawi, wih macam-macam loh. Maknanya kalau semacam itu nanti apa ya? Pekerjaan itu lebih mudah. Di dalam Islam tidak bisa. Di dalam Islam bahwasanya yang namanya Tuhan tidak boleh lebih daripada satu. Mesti satu. Sampai dalam dikatakan laukana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalau seumpamanya di dunia ini ada Tuhan selain Allah, ada dua Tuhan atau lebih, langit dan bumi ini akan hancur dan tidak akan pernah tercipta. Nah, untuk membuktikan hal semacam ini, di dalam ilmu kalam kita mempunyai dalil namanya dalilut tawafuk dan dalilut tamanuk. Dalil ketika ada dua Tuhan semuanya sepakat, tidak mungkin. Tuhan ini mungkin sepakat. Karena dia itu Tuhan. Lek wong kerja sama, iso sepakat. Kula kalian jenengan Mas Yunus kerja sama dodolan boto. Kan kita bisa apa namanya? Bisa sepakat toh. Kenapa? Karena kita berdua saling membutuhkan satu sama lain. Lah Tuhan. Apakah Tuhan kalau ada dua Tuhan ini saling membutuhkan satu sama lain? Tidak. Karena membutuhkan, memerlukan. Itu bukan urusannya itu bukan sifatnya Tuhan. Tuhan itu tidak mungkin membutuhkan. Tuhan itu qaimun binafsihi, dia tidak perlu kepada siapapun. Karena itu Tuhan tidak mungkin sepakat, apalagi Tuhan itu tidak mungkin bergaduh. Kalau Tuhan bergaduh, tidak akan ada yang menang. Kenapa? Karena dua-duanya Tuhan, yang kalah dia bukan Tuhan, padahal dia itu adalah Tuhan. Dan hal semacam ini, mungkin kalau Anda akan melihat film-film itu, akan banyak film terbina atas pemahaman semacam ini. Dulu tuh saya pernah melihat film namanya The Clash of Titans. Pertarungan dewa, ya itu dewa-dewa itu. Mereka merasa bahwasanya kalau dewa itu bisa untuk bertarung. Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada, itu hanya film-film, hanya filsafat-filsafat orang Yunani yang mereka meyakini Tuhan itu banyak. Islam tidak, Tuhan itu esa, akan tetapi untuk membuktikan kebenaran keesaan Tuhan, Anda tidak bisa langsung, Anda memerlukan dalil. Dan dalil keesaan Tuhan, itu nanti ada namanya dalil tawafuk dan tamanu. Ada namanya dalil keberadaan Allah, namanya dalil hudus dan dalilul imkan. Dan yang terakhir adalah al-jaiz. Apa itu al-jaiz? Ma yasihhu fil akli wujuduhu wa adamuhu. Dibilang perkara yang jaiz itu yang mungkin ada dan mungkin tiada. Bisa ada, bisa tidak ada. Kadangkala tidak perlu dalil, seperti kal harokah lana, seperti kita itu bisa bergerak. Sekarang saya itu diam di sini. Apakah saya bisa bergerak pindah ke sana? Bisa. Pindah ke sana? Bisa, tidak ada masalah. Akan tetapi daripada segala kemungkinan ini, saya memilih salah satu kemungkinan yang enak untuk saya, yang mungkin untuk saya, yaitu apa? Diam di sini. Bergerak saya juga bisa. Saya ingin syuting di Madu TV ini, saya berceramah sambil bergerak. Jadi kameramen ini mbek nggawa ning buriku sampai kesel. Mungkin apa ndak kayak ngono? Mungkin saja. Saya pernah ngelihat ada orang nyuting
lomba maraton. Sing nyuting yo melok melayu, malah melayune sing syuting ngalahi melayune atlet maraton melayu orang nggawa apa-apa. Sing nyuting melayu nggawa kamera, kira-kira lek sing nyuting orang nggawa kamera yo ngalah-ngalahi atlet maraton. Lo bisa-bisa saja semacam itu. Ono wong kuwi syuting karo meneng, ono wong kuwi syuting karo melayu, wong kawin lari aja ada kok. Iya apa enggak? Kawin lari kan kawin sambil lari, ijab kabule melayu. Ijab kabule melayu. Atau perkara ini jais, tapi perlu dalil. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala mengadab orang yang taat dan memasukkan surga orang yang berbuat maksiat. Loh, ini perkara yang boleh bagi Allah. Karena kita semua ini masuk surga, bukan karena amal perbuatan kita. Kita ini masuk surga bukan karena perbuatan kita. Kita ini masuk surga karena rahmat Allah. Karena itu Allah tidak wajib memasukkan kita ke surga. Sholat kita, puasa kita, itu bukan harga untuk surga. Harga surga itu terlalu mahal dari dengan apa yang kita lakukan. Lu mlebu surga lu selamanya. Kowe sholat lu pirang tahun. Paling lek kowe ajek sholat. Kowe lu paling mau 50 tahun, 60 tahun. Apa iso kowe tinggi nuku surga? Apa cukup? Surga itu tidak ada ujungnya. Karena itu kiai-kiai kita, guru-guru kita, niku selalu mengatakan, lek jenengan kuwi ndonga ate mlebu surga, ndonga ya Allah, muga-muga aku oleh rahmat. Mlebu surga nggih rahmate Allah. Lah salat, zakat, puasa kuwi nekokne rahmat. Duduk ngelebokne jenengan surga. Jadi Allah boleh saja kowe wis salat tak lebokne neraka. Oleh karena Allah tidak wajib untuk memasukkan menungso ning nggone surga. Oh awakmu maksiat tak lebokne neraka. Oleh tidak ada masalah. Karena itu kita ahli sunnah, wong kuwi maksiat ora wajib mlebu neraka. Sak karepe Allah. Tapi 50-50, mungkin mlebu neraka, mungkin mlebu surga. Karena itu Imam Ghazali mengatakan bahwasanya orang yang maksiat dan belum sempat bertaubat ketika mati, mereka itu dikatakan fi khotoril masyiah, bahayane mute Allah. Lek Allah mute lagi aku mlebu neraka, ya neraka sakarepe. Tapi kita itu sholat, zakat, puasa itu kita memperbesar kemungkinan kita untuk masuk surga. Kalau Anda tidak beramal sama sekali, kemungkinan Anda untuk masuk neraka jauh lebih besar. Tapi apakah Anda pasti masuk neraka? Ahli sunnah, boten. Karena tidak ada yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mati dalam keadaan maksiat dan belum sempat bertaubat, dikatakan oleh para ulama, fi khotoril masyiah, bahaya mute Allah. Jadi kalau Allah lagi tidak senang, ya kowe mlebu neraka langsung. Kalau Allah ingin mengampuni Anda, ya Anda akan diampuni. Dengan ini salah sudah hal-hal yang berkaitan tentang hukum masadirul hukum, sumber-sumber hukum yang ada di dalam ilmu kalam ini. Ada hukum syariat, ada hukum adat, ada hukum akal. Tiga-tiganya ini sangat penting sekali. Banyak sekali orang-orang itu yang tersesat, menjadi ahli bid'ah, ya karena kesalahpahaman di dalam perkara-perkara semacam ini. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang saya akan mulai mungkin menjelaskan lebih detail tentang masalah ini di kesempatan yang akan datang. Yang selanjutnya kita akan mulai masuk di dalam masalah Jabariyah dan Qadariyah. Apik toh? Karena banyak orang itu kan orang paham toh, opo kuwi Jabariyah, opo kuwi Qadariyah. Terus apa itu ahli sunnah wal jamaah. Insya Allah yang akan datang saya akan jelaskan masalah ini dengan sedikit mendetail. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bisa untuk memahami akidah ahli sunnah wal jamaah secara sempurna. Dan kita dijauhkan daripada auhalut tauhid.
letok-letoke